Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita selalu membahas, selalu membicarakan, sharing-sharing seputar dunia perdagangan retail, baik toko, warung, minimarket, toko sembako dan sebagainya. Nah, kita selalu berusaha menyampaikan dengan singkat, padat dan sederhana supaya mudah dimengerti teman-teman. Nah, pada video kali ini kita mau ngobrolin tentang menabung teman-teman. Nah, kalau bicara nabung seringnya bicara duit ya. Dan kadang kalau disuruh nabung jawabannya nggak punya duit. Oke teman-teman, memang sebagai pedagang, sebagai pengusaha toko, warung, itu tabungan memang sangat penting teman-teman. Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari kita punya hutang. Jadi kadang kita punya kebutuhan, ya kebutuhan uang gitu ya di usaha kita ini. Misalnya mau nambah rak, mau nambah etalase, mau beli kulkas dan sebagainya. Karena tidak ada uang tabungan, tidak ada cadangan, kadang-kadang sebagian memilih kredit, kulkasnya kredit atau pinjam duitnya nanti untuk beli kulkas dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi atau untuk supaya kita nggak terjerat hutang seperti itu, ada baiknya kita mulai menyisihkan duit untuk ditabung gitu ya. Atau kadang-kadang juga untuk hal-hal nggak terduga, ini namanya dana darurat teman-teman. Dana darurat itu misal tahu-tahu ini musim hujan ya, gentengnya bocor gitu ya, harus ada perbaikan, itu kan butuh dana teman-teman. Itu harus dikeluarkan dana sedemikian, sejumlah sekian. Nah, kalau kita punya tabungan, misal pun kurang ya kita nambahin teman-teman. Tapi kalau nggak punya sama sekali kan harus menanggung semuanya, yaitu salah satunya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman merasa aduh nggak ada deh duit deh, nanti deh kalau nabungnya duit. Oke teman-teman, sebagai pengusaha, sebagai pedagang kita juga dituntut kreatif, termasuk dalam hal menabung ya. Nabung nggak harus duit juga teman-teman, ada hal-hal lain yang harus kita tabung. Nah, tabung itu, nabung maksudnya itu kan dikumpulin sekarang untuk nanti gitu ya. Duit kan gitu juga ya tadi ya, sedikit demi sedikit sekarang, bermanfaatnya nanti ketika udah terkumpul sekian dan udah ada kebutuhan. Nah, untuk hal-hal lain juga iya teman-teman, selain duit ada banyak hal yang bisa kita tabung. Salah satunya kalau duit nggak ada ya kita bisa nabung barang. Nabung barang ini nabung stok. Nah, kalau teman-teman yang jualannya bukan toko sembako, yang non sembako, kemudian barang-barangnya ini cukup awet, misalnya kayak toko plastik, seperti saya jualan plastik ini, saya bisa nabung stok teman-teman untuk menambah varian, kemudian untuk nambahin jumlah stoknya. Kalau pas harganya lagi murah, biasanya saya beli agak banyak, ditambahin dari biasanya, meskipun nggak banyak banget karena modal saya juga terbatas, tapi minimal dari situ saya bisa nabung deh, biar nanti punya stok agak banyakan gitu ketika harganya murah. Atau kalau yang toko-toko perabot, alat listrik dan sebagainya, itu juga kalian bisa ngumpulin barang. Jadi kalau pas jualannya agak rame, diorderkan barang lain yang kalian belum punya, jadi tokonya makin lengkap. Atau kalau jualannya agak rame, kalian bisa duitnya buat order barang-barang yang sering terjual, jadi nanti stoknya bertambah teman-teman. Nah, kalau untuk yang toko kelontong atau toko sembako deh ya, kalau toko kelontong itu kan campuran ya, namanya toko kelontong itu kan sembakonya iya, terus kebutuhan hari-hari yang lain juga iya. Tapi kalau untuk toko sembako, barangnya yang cepat expired, masa kadaluarsanya singkat, teman-teman bisa menabung barang dengan menambah variannya, jadi menambah jenisnya, jadi konsumen lebih punya banyak pilihan meskipun stoknya sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kalian bisa coba. Jadi kalau misalnya jajan anak-anak itu wafer ada 2 macam tadinya, sekarang kita tambahin jadi 3-4 macam. Nanti kita seleksi, kan bisa diseleksi teman-teman. Setelah variannya ditambah, mana yang paling laris, mana yang paling ramai, kita kan jadi punya banyak pilihan. Nah, nanti yang nggak terlalu laris, nggak terlalu laku bisa kita kurangin. Duitnya bisa buat modal yang lain untuk barang yang jenis baru lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa nabung barang selain nabung duit secara langsung kalau kita kesulitan nabung duitnya teman-teman ya. Kemudian berikutnya selain nabung barang, nabung yang bukan duit adalah nabung ilmu. Nah, penting ini teman-teman, wawasan untuk para pedagang ini penting. Jadi mindset kita, pola pikir kita, mentalitas pedagang kita itu juga harus di-upgrade. Kayak HP aja, kalau udah berapa tahun dipakai, mau nggak mau kita harus ganti kan teman-teman, karena udah nggak bisa support ke aplikasi tertentu, udah mulai lambat dipakai. Nah, kita sebagai pedagang juga iya teman-teman, harus update ilmu. Nah, kalau yang paling mudah, paling murah, paling cepat bisa dilakukan ya dengan menyimak
tips-tips video di YouTube seperti ini. Kalian bisa, ada banyak sekali kan ya di YouTube ya. Salah satunya channel ini, kalian juga bisa lihat ada banyak sekali video. Mungkin di antara beberapa ada yang connect dengan kalian, ada yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Kalian bisa ikuti, bisa simak. Siapa tahu tips yang ada di dalam itu cukup bermanfaat buat kalian sekarang. Atau kalau nggak bermanfaat buat kalian sekarang, mungkin di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Nah, nabung ilmu yang kedua, selain dari nonton channel YouTube seperti ini, kalian juga bisa berkomunikasi atau berkonsultasi, tanya-tanya dengan pedagang yang seprofesi dengan kalian. Misalnya kalian jual makanan, ya kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan pedagang makanan yang lain, tanya-tanya, terutama yang udah senior ya, yang udah pengalamannya panjang, pengalamannya lama. Saya sendiri seperti itu teman-teman. Jadi saya punya teman dengan usaha yang sama seperti ini. Dia sudah jauh lebih sukses dan punya pengalaman jauh lebih banyak. Jadi saya sering tanya-tanya ke dia untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Dan beberapa diantaranya setelah saya praktekkan, saya juga bagikan di YouTube ini, di beberapa konten, di beberapa video. Saya juga bagikan hasil dari konsultasi dengan beberapa teman yang sudah jauh lebih senior, jauh lebih besar usahanya, jauh lebih maju. Jadi saya berharap ketika saya dapat informasi, saya juga bisa berbagi dengan teman-teman melalui video-video di YouTube. Nah, berikutnya teman-teman, selain nabung barang, nabung ilmu, juga nabung relasi atau nabung hubungan baik dengan supplier ya, dengan para pemasok, kemudian juga dengan para konsumen. Kita nabung hubungan baik, mungkin dari transaksi yang kecil hari ini, mereka para pembeli misalnya ya, bertransaksi kecil hari ini karena komunikasinya baik dengan kita, relasinya baik dengan kita. Mungkin di kemudian hari ketika dia punya hajat yang besar, punya kebutuhan yang banyak, mau belanja yang banyak, tentu mereka akan mencari toko-toko, warung-warung yang lebih mereka percaya. Kalau harga pasti selisih nggak akan banyak teman-teman. Misalkan di tempat kita lebih mahal pun tidak akan selisih banyak, dan juga nggak akan terlalu menjadi masalah ketika sudah saling percaya teman-teman. Itu lebih dari sekedar harga. Atau bisa juga menjalin relasi yang baik dengan para supplier. Saya sendiri berusaha selalu seperti itu. Jadi menjaga kepercayaan. Setelah buka beberapa waktu teman-teman, setelah order beberapa kali ke supplier, itu biasanya saya menanyakan bisa bayar tempo atau tidak. Nah, ini mulai ada saling keterikatan satu sama lain antara saya sebagai pemilik toko dengan para supplier, dengan para sales misalnya. Nah, dengan mereka memberikan kredit, mereka menaruh kepercayaan kepada saya, dan dengan diberikan kredit saya punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para supplier ini teman-teman. Jadi itu saling menjaga hubungan baik. Nah, suatu saat ketika saya mungkin butuh barang cukup banyak, tetapi uang yang saya pegang tidak terlalu banyak, modal berjalan ini nggak terlalu banyak, itu menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa mendapatkan barang tanpa harus punya duitnya dulu. Dan saya juga terkadang seperti itu. Jadi ketika ada lonjakan permintaan, misalnya barang tertentu permintaannya sedang tinggi, sementara kas di toko saya ini duitnya nggak banyak, tidak cukup mungkin ya kalau untuk memenuhi permintaan itu. Nah, jadi saya bisa langsung hubungin supplier teman-teman. Nah, barang akan segera datang dan nota akan dibayar beberapa minggu atau beberapa hari, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan baru dibayar. Nah, itu kan bisa saling menguntungkan teman-teman. Kita bisa memberikan order yang jumlahnya banyak ke sales atau ke supplier. Nah, kita sendiri dapat fasilitas untuk pembayaran di beberapa hari atau beberapa minggu berikutnya. Nah, selain ke supplier dan ke konsumen, kita juga bisa menjaga relasi atau menabung relasi hubungan baik ini juga dengan sesama pedagang yang sama, yang seprofesi. Jadi nanti kita juga bisa mendapatkan informasi yang baik. Jadi saling bertukar informasi. Kalau relasinya baik, saling percaya, kita bisa saling bertukar informasi yang saling memberi manfaat satu sama lain antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Misalnya ada kenaikan harga, misalnya ada penurunan harga, misalnya ada informasi penting, kita bisa saling bertukar dan bisa tetap saling menjaga hubungan baik teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, tadi sudah sempat disinggung sedikit sih. Ini adalah menabung informasi. Nabung informasi itu penting teman-teman. Kita sebagai pedagang nggak selalu sempat ya mendapatkan informasi dari luar, karena kita mungkin sibuk di warungnya, di tokonya,
kemudian fokus pikiran kita lagi mikirin di usahanya gimana berkembang, kemudian sibuk natain barang, sibuk operasional yang lain. Nah, sampai ada banyak informasi di luar yang harusnya bermanfaat buat usaha kita tapi kita nggak sempat dengar. Nah, ini manfaatnya kalau kita bisa menabung informasi, mendapatkan informasi dari pedagang-pedagang yang lain. Kalau tadi kita menabung relasi juga dengan para pedagang lain, nah buah dari menabung relasi ini kita bisa kemudian menabung informasi. Artinya ngumpulin informasi barang-barang apa yang lagi rame nih misalnya gitu. Kalau kita pedagang sembako atau pedagang kelontong kan itemnya banyak ya. Nah, ini kira-kira item apa yang ke depan rame, misalnya mau lebaran gitu, mau puasa, itu barang-barang apa saja yang rame. Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari teman-teman pedagang yang lain. Atau misal mendapatkan informasi harga minggu depan turun loh, jadi kita jangan order terlalu banyak, misalnya jangan belanja terlalu banyak. Itu kan informasi yang sangat penting teman-teman. Kalau kita nggak dapat informasi itu, mungkin hari ini kita order barang begitu banyak, ternyata minggu depan harganya turun, kita nggak bisa jualan teman-teman. Seperti minyak goreng waktu kemarin itu ya, harganya melambung tinggi, banyak orang bahkan ada yang jadi pedagang dadakan yang awalnya nggak jualan minyak goreng, kemudian karena lihat ada keuntungan, mereka cari minyak goreng dengan harga di bawah harga pasaran umum, kemudian mereka jual ikut harga pasaran umum. Nah, tapi ketika ada kebijakan pemerintah nurunin harga minyak goreng di minyak curah, akhirnya mereka semua malah menjual rugi karena permintaan minyak goreng udah stabil lagi, udah nggak seperti sebelumnya. Nah, itu kan butuh informasi teman-teman. Intinya sebagai pedagang itu informasi sangat penting untuk perjalanan dan juga kemajuan usaha kita. Nah, itu tadi teman-teman 5 hal yang bisa kita tabung. Yang pertama adalah nabung duit ya, yang kedua nabung stok barang, yang ketiga nabung ilmu, yang keempat nabung relasi atau kepercayaan atau hubungan baik, dan yang kelima adalah menabung informasi. Semoga konten ini, video ini bermanfaat buat teman-teman.